Kembali lagi di Melaga Bersama, sebuah aktivitas virtual yang dilakukan secara kolektif, informatif, dan inklusif dengan semangat milenial progresif. Kali ini di topik pembahasan nggak jauh-jauh dari perundungan ataupun pelecehan seksual yang kemarin kita bahas bersama Bung Yogi dan juga Sarina Arni. Sekarang sudah kedatangan juga dari Sarina Vanda. Halo, Sarina Vanda. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu dalam lindungannya, Bung. Iya, iya. Jadi kita memang ngobrol santai sih kalau bahasanya aku sih ini semacam kayak arsip digitalnya kita lah. Kita kalau biasanya kita ngopinya di warung kopi, sekarang warung virtual. Warung metaverse warung. Nah, itu Kopi virtual, Mas. kopi virtual gitu. Oke, yang kemarin itu kan terkait Permendikbud 30 ya tahun 2021 ya. Iya. Dengan sebelumnya ada fenomena tentang bagaimana ada beberapa instansi yang juga ada terjadi oknum pelaku kayak pelecehan seksual, kemudian di instansi pendidikan, di lembaga pendidikan kayak di kampus itu. Memang ironinya di negara kita ini kan walaupun katakan berpancasila ataupun bermoral dan beradab lah bahasanya, tapi ternyata hal seperti itu juga masih awam gitu loh. Aku pun kemarin sama Bung Yogi kita ngobrol masalah kasus pelecehan dengan Sarina Arni ini kayak oh ternyata ada batasan-batasan misalnya berpacaran ataupun batasan kita mengagumi seseorang aja ada pakemnya gitu loh tentang masalah kayak baik itu perundungan ataupun di hal yang pelecehan seksual gitu. Nah, kalau yang dipermasalahkan di Permendikbud 32 tahun 2021 ini sebenarnya apa sih? Karena sekilas aku kemarin lihat cuplikan Mas Menteri ya, Menteri Nadiem, dia sih bilangnya salah satunya dia membuat satu permen itu, dia mengibaratkan ketika dia punya 3 orang putri gitu kan, kemudian dia menganggap ketika dia punya kewenangan untuk bisa melakukan sesuatu, dia ingin membuat sesuatu itu untuk melindungi putrinya gitu loh. Nah, dalam konteks melindungi generasi dengan permen ini, apakah sudah tepat atau apa sih masalahnya gitu? Mungkin siapa dulu? Sarina? Iya, Sarina siapa ini? Sarina Arni atau Sarina Vanda? Vanda dulu deh. Vanda. Oke. Ya. Iya, selamat malam lagi saya ucapkan. Iya, Mas, terkait Bung ya. Sebenarnya menarik ya. Akhir-akhir ini kan santer ya pendiskusian mengenai Permendikbud 30 ini dari berbagai lapis masyarakat, bahkan pemerintah pun juga masih sekali melakukan kajian-kajian terkait ini gitu. Kalau respon masyarakat antusias sekali ya, cuman memang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi Pak Nadiem ini kan posisi dalam membuat sebelumnya kita harus mengakui ini salah satu terobosan yang sangat progresif dari Kemendikbud, dari pemerintah untuk kemudian merumuskan sebuah aturan yang itu sifatnya bisa mengakomodir kepentingan korban kekerasan seksual terutama dalam lingkup perguruan tinggi. Ya. Cuman memang Pak Nadiem Mendikbud ya, ini kan sebenarnya beliau sedang dalam rangka menjadi bapak seluruh pelajar ataupun seluruh orang-orang kita generasi muda yang sedang berada dalam lingkup pendidikan tinggi gitu. Ya. Nah, terkait isi Permendikbud sendiri, Bung, untuk hal apa yang kemudian menjadi penting disoroti adalah sebenarnya saat ini kan cukup susah ya kita memperjuangkan RUPKS yang sudah lama kemudian itu diusahakan tapi juga nggak kunjung disahkan. Itu sebenarnya terdapat kekosongan gitu, kekosongan terkait bagaimana payung hukum ataupun penanganan kekerasan seksual untuk kemudian bisa berperspektif korban. Kemendikbud sendiri berusaha untuk mengisi ruang-ruang itu menurut saya gitu. Permendikbud ini berusaha untuk mengisi ruang-ruang itu di mana kebutuhan mendesak ini kemudian juga harus segera mendapatkan penanganan yang serius. Meskipun kalau permen ini sendiri memang tidak memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang. Jadi sifatnya memang nanti tidak bisa mengikat secara
secara tegas gitu. Cuman ini merupakan salah satu upaya progresif untuk bagaimana menanggulangi dan menjaga kekerasan seksual. Meskipun masyarakat juga sendiri mungkin masih banyak disinformasi ya, Bung, disinformasi mengenai substansi Permendikbud ini sendiri, yang akhirnya juga di bawah, bukan di bawah ya, di lapis elemen masyarakat, mau itu kalangan masyarakat grassroots ataupun yang bukan, itu juga masih ada perdebatan juga terkait ini, gitu. Ya, aku mungkin nangkep poinnya kayak walaupun ini permen tapi bikisannya kayak hanya apa ya, kayak nama permen ya, pemanis ya. Sementara kita inginnya undang-undang PKS sendiri sampai sekarang belum jelas gitu kan. Iya. Iya. Jadi kayak gitu juga Iya. sih. Jadi iya sih, Mas Kada ada anggapan bahwasanya yang urgent itu untuk dalam bentuk undang-undang yang mengikat, yang kemudian sifatnya tegas, nggak segera disahkan. Jadi permen ini juga, jadi istilahku mengistilahkan permen ini pun ada, itu harus dia akan bisa dioperasikankan dengan optimal ketika juga RUU PKS ini ada gitu. Jadi permen ini dan RUU PKS nggak bisa dipisahkan, harus berjalan beriringan. Ya, sebagai gitu. Turunannya kan. Iya. Walaupun itu sebagai langkah ya kasarannya tuh hanya internal untuk di lingkup Kementerian Pendidikan gitu kan. Iya. Skripnya sangat kecil gitu. Atau itu tadi kayak kecurigaan aku sama Bu Yogi tuh kemarin. Kira-kira gimana tuh? Orang-orang DPR yang kuota perempuan ini ngapain sih sebetulnya? Kok sampai nggak gol-gol itu? Mungkin gimana Bu Yogi bisa dijelasin lagi tuh? Enggak sih. Ini kan masalah politik nih. Lompat gitu. RUU PKS nggak disahkan karena PKS-nya nggak ketok palu, Bu. PKS nggak mau ketok palu, makanya nggak bisa. Karena disahkan. Apa namanya sama? Iya, kan itu politik bahasa aja. Lumayan tuh mendongkrak popularitas. Ya, gitu menurutku ya. Lanjutlah masa. Ya absurd. Kalau aku sih, kalau untuk permen ini, aku terakhir baca tuh kemarin. Ada salah satu hal dari ini sama juga nih dari salah satu partai itu juga yang permasalahkan katanya akan melegalkan perzinahan. Kan absurd gitu, maksudnya terlepas dari itu urusan teologi atau agama ya. Saya sebagai orang yang mempercayai bahwa setiap orang itu adalah otonom atas dirinya sendiri itu. Kenapa kalau saya coba ambil contoh yang vulgar nih yang memantik sebuah perdebatan. Kenapa kalau laki-laki mengatakan sesuatu tentang seksual, dia mencium perempuan atau dia ingin having sex dengan perempuan, itu secara sosial rasanya nggak ada permasalahan. Tapi kalau perempuan yang dimana seks menurut dari Maslow, tahu saya adalah bagian terdasar dari kebutuhan manusia. Misalnya kalau perempuan bilang, wah dia tertarik dengan laki-laki yang seperti ini, begini, begitu, dan dia punya cita-cita ingin having sex dengan pacarnya yang seperti itu, di lingkup sosial itu rasanya tabu gitu. Nah, saya rasa dalam sosial kita nih, masyarakat kita nih, memang patriarkinya begitu kuat gitu loh. Karena perempuan itu dianggap sebagai second sex gitu. Second sex. Dianggap sebagai kelas 2 dari strata sosial. Padahal kita lahir ke dunia menurut konsep Heidegger kan nggak bisa memilih mau lahir dari perempuan atau laki-laki. Jadi kan konyol lahirnya. Perempuan punya intensi tentang dirinya sendiri itu harus butuh validasi dari kalangan laki-laki. Makanya saya bingungnya kenapa dianggap bahwa mendukung perzinahan, karena dianggap kalau ada orang misalnya nih seorang sejoli nih, dia mensetujui misalnya dia bermadu kasih gitu, lalu akan dijudge oleh sosial karena dianggap mereka melakukan perzinahan. Maksudnya absurd saya antara ranah privat dengan ranah bernegara dan sosial tuh saya rasa terlalu jauh sekali kita dialektika itu terjadi. Rasanya segala ruang kita punya ini nggak benar-benar kita punya private. Jadi segala hal tindak tanduk kita nih rasanya harus butuh validasi dari otoritas tertinggi gitu. Oke, absurd saya di sana sih. Salah satu penolakannya itu bilang karena pasal ini mendukung perzinahan, padahal saya lihat emang faktanya di pendidikan sendiri banyak kok oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan seksual, bahkan pelecehan. Bahkan di kampus saya dulu juga tuh sempat viral kasusnya, dan akhirnya damai ya. Padahal kan damai itu tidak ada kedamaian tanpa perang gitu. Kalau katanya Heidegger. Jadi kalau mau damai harus perang gitu kan.
Jadi kan harus memerangi kekerasan seksual kan. Gitu mungkin kira-kira. Ice breaking lah dikit. Tapi ya nangkep juga ya masalah, memang betul sih masalah kayak PKS ini kita sepakati juga ya. Kalau aku bilang ke kita kemarin apa sepakatnya feminis apa kita feminisme Marxis. Marxis itu sudah pasti feminis, Bung. Ya, kalau aku sih feminisme ini si siapa Adam Lambert. Adam Levin. Oke. Feminis Adam Levin. Kalau si Ari gimana Sarena? Kita bahas permen dulu. Suara aku masuk nggak kali ini? Masuk. Aman. Ya, apa ya? Aku sepakat banget sih tadi Sarina Vanda bilang bahwa memang ini nih pemanis doang pada akhirnya dulu ya, karena memang RUU PKS hingga hari ini juga belum sama sekali ada progres. PKS adalah kunci. Iya, nggak on progress. Terus sebagian yang aku baca Permendikbud nomor 30 2021 ini juga mengatur yang sama dengan RUU PKS sebenarnya soal bagaimana negara hadir ya untuk warganya yang punya hak untuk merasa aman dan nyaman. Tapi ini ruang lingkupnya memang lebih kecil karena di kampus. Lalu yang kedua soal optimalisasi pembelajaran, karena memang saat ini kalau misalnya kita data, aku sih nggak punya datanya, tapi beberapa kampus di Pontianak aku tahu betul soal bagaimana mereka punya kasus kekerasan seksual yang memang udah jadi hal yang lazim gitu atau menjadi rahasia umum saat ini gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kepastian hukum yang pastinya. Karena kan memang bicara soal kekerasan seksual yang pernah kita bahas juga ya, bahwa nggak ada tuh kepastian hukum soal itu gitu. Ya. Jadi memang RUU PKS nggak progres. Oke, sekarang ada Permendikbud walaupun misalnya khusus ya, tetap kita harus dorong secara bersama dan apa ya, menjadi ya semoga nggak sama kayak RUU PKS sih. Jadi tetap harus kita viralkan lagi walaupun memang saat ini khusus banget ya kalau bicara tentang permen. Jangan sampai jadi yang manis-manis doang gitu kan ya, kalau bahasa tadi. Ya, lebih baik yang Marxis. Nggak bikin diabetes. Karena yang Marxis lebih cinta rakyat daripada yang manis gitu ya. Ya, karena kalau manis itu mengeksploitasi buruh nanti di kebun-kebun. Nah, kalau manis nanti diabetes. Tapi aku penasaran sih, kayak tadi disinggung tuh sama si Yogi masalah pasal ya yang ditafsirkan adalah soal perzinahan gitu kan, ataupun seks bebas kalau yang viral kan. Nah, masalahnya gini, Panda, mungkin nggak sih alotnya pembahasan RUU PKS ini salah satunya ada kemungkinan membenarkan yang misalnya kayak poligami itu kedepannya akan dibolehkan gitu. Jadi seolah-olah ini menghalang-halangi hal-hal seperti itu gitu. Ada unsur kayak gitu sih, nggak sih sebetulnya? Iya. Jadi sejauh yang aku ikuti perkembangan itu memang bukan konflik ya, gesekan pemikiran untuk pengesahan RUU PKS ini sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh dari pemelintiran substansi itu gitu. Jadi dinamika yang terjadi itu bagaimana logika berpikir RUU PKS ini kemudian diterimanya nggak sesuai dengan substansinya gitu. Kebanyakan untuk kelompok yang kontra. Contohnya itu tadi misalnya atas persetujuan. Kayak contohnya relate-nya untuk kondisi Permendikbud ini juga begitu ada. Ya kayak ada semacam penafsiran itu ya. Nah, itu masuk dalam kekerasan itu sendiri gitu, termasuk rasa dalam Permendikbud masalah
tidak adanya persetujuan dari korban. Itu kan frasa di mana dia itu sudah mengalami kekerasan ketika nggak ada persetujuan dalam dirinya gitu. Jadi yang diatur itu hal-hal yang memang berbau bersifat itu unsurnya lain sebagainya, itu kan sudah ada undang-undang sendiri sebenarnya di KUHP yang mengatur itu. Ya udah itu dari KUHP yang berurusan dengan misalnya asusila dan lain sebagainya, itu kan ada ranahnya. Tapi yang benar-benar RUPKS dan Permendikbud ini benar-benar untuk mengakomodir yang sifatnya ada unsur kekerasan. Nah, itu menurut saya selalu di ini Mas Bung, selalu dijadikan senjata utama gitu untuk kelompok yang memang kontra, untuk dijadikan penyerang supaya ini serangan terus gitu loh, supaya ini alot gitu pembahasannya dan deadlock itu. Salah satunya itu pasal dianggap perzinahan, aborsi, terus tadi itu masalah pernikahan anak dan lain sebagainya, banyak sekali itu yang dijadikan hambatan gitu, padahal itu sebenarnya logika berpikirnya nggak begitu gitu. Akhirnya absurd, bener kata Bung Yogi, absurd, iya absurd. Landasan berpikirnya menurut saya absurd gitu kan. Akhirnya nggak mengesahkan karena dipelintir substansinya gitu. Itu sejauh yang saya ikuti perkembangannya. Nggak disahkan karena itu. Sejauh ini perdebatannya itu aja, nomenklatur, judul dan lain sebagainya. Itu. Cek. Belum dinyalain mikrofon. Nggak ada interupsi sini. Tapi iya sih. Tapi jadi fenomena banget ya, Bung dan Sarino, karena memang kita juga jadi tahu polanya ya. Maksudnya jangankan bicara permen gitu kan, tapi bicara RUPKS aja orang yang sama itu akan ngobrolin soal non substansi itu gitu loh. Dia akan ngobrolin soal bagaimana soal diksi, frasa, nomenklatur dan sebagainya gitu. Nah, menurutku ya sebenarnya balik lagi kita udah tahu tuh aktor-aktor itu sebenarnya yang tidak senang dengan hal-hal yang seperti ini, karena memang bisa jadi kalau misal pertanyaan Bung Imbeng tadi adalah menolak poligami dan sebagainya, ya bisa aja pola atau paradigma berpikir mereka juga sampai ke sana kayak gitu kan, seolah-olah yang aku tangkap ya adalah ketika mereka menolak bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat patriarkis yang pertama, karena memang mereka berpikir yang boleh ngobrolin seks, yang boleh minta duluan soal seks itu adalah hanya laki-laki gitu. Padahal soal perempuan, maksudnya perempuan ya it's okay gitu ngobrolin seks, it's okay gitu, karena itu kebutuhan biologis. Balik lagi sama Bung Yogi tadi ya pas obrolan itu tuh seolah-olah perempuan yang baik-baik itu hanya perempuan yang menunggu gitu. Itu kan patriarkis banget ya. Nah itu tuh kalau aku menganalisisnya bisa jadi pola pikir mereka itu di sana gitu. Memang. Setuju sih. Aku setuju nih. Enggak, maksudnya Bali itu patriarki, contohnya iya kan, makanya kayak hal yang absurd tuh gini loh, misalnya kalau kita punya kayak social culture di mana yang nembak tuh harus laki-laki itu, perempuan nggak boleh nembak. Maksudnya kan emang cinta tuh bisa mengatakan bahwa dia akan jatuh cinta kepada siapa? Kan nggak, kita kan nggak bisa memilih untuk mencintai siapa kan? Ini dia pakai filsafat cinta Rumi nih. Aduh. Ini filsafat sebenarnya, makanya absurd. Emang kalau gitu, berarti perempuan tuh harus menunggu ini terus posisinya itu. Artinya perempuan terus selalu dalam setiap tindakannya itu harus butuh validasi laki-laki itu. Artinya manusia secara otonom itu kan utopia sekali. Cuman ada dalam angan-angan aja semua orang itu. Jadi tataran dunia hari ini cuma dipegang kaum laki-laki, kan absurd. Padahal yang melahirkan manusia ke dunia itu kan perempuan gitu. Jadi kita nggak punya logika yang bagus untuk bisa mengupas segala bobroknya dari patriarki ini. Kan salah satunya hal kayak gitu. Makanya RUPKS itu sendiri akhirnya aku sendiri melihat akhirnya karena perempuan menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, padahal kebaikan itu sendiri sebuah konstruksi dari kebudayaan patriarki, akhirnya perempuan mengamini itu. Akhirnya dia menganggap ya begitu yang benar. Padahal harusnya kan dia bertanya, apa memang hakikat patriarki itu emang apakah sebuah hakikat? Karena hakikat itu kan nggak bisa dipertanyakan lagi, dia tuh mutlak benar gitu hakikat. Maksudnya hakikat seperti matahari terbit di timur, terbenamnya di barat, itu kan hakikat gitu. Tapi apakah patriarki itu hakikat? Kan sebagai perempuan yang revolusioner harus dipertanyakan. Artinya perempuannya harus lebih banyak berGMI seperti itu kesimpulannya.
Harus bergemini ya, biar progresif revolusioner. Promosi. Tapi balik lagi ke pola tadi ya, bahwa orang-orang yang mengkritik soal permen dan RUU PKS itu adalah pola-pola yang kenapa sih harus ngobrolin soal boleh dan tidaknya gitu, hanya satu kata itu gitu ya, padahal kan substansi lainnya tuh adalah misalnya soal perlindungan, soal apa ya, pendampingan, terus sampai pemulihan ya. Nah itu kan yang seharusnya dilihat gitu. Karena banyak korban kekerasan seksual hari ini ya nggak sampai di sana gitu, sampai di mata hukum aja enggak gitu loh. Betul. Sepakat. Ya jadi sebenarnya katakanlah Permendik ini satu langkah progresif ya, seperti yang katakan Panda tadi di awal, bahwa ini menjadi satu upaya gitu untuk mendorong RUU PKS yang nantinya lebih dampaknya akan lebih besar gitu kan, lebih terasa juga bagi semua masyarakat, karena aku lihat bahasa pelindungan itu memang ini akan menyentuh gitu loh, apalagi kalau konsen ke depannya itu kita ini kan lebih ngomongin bagaimana human capital itu harus dibangun gitu ya, dan aku pikir arahnya udah menuju ke sana sih, cuman itu tadi ya, kalau masalah alot dari masalah politik ya lagi-lagi itu masalah gengsi aja sih sebetulnya, kalau aku lihat tinggal yang mana yang mau di kekuatan aja nanti kan, masalah fraksi itu kan. Atau mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan, Bung Yogi, Ani ataupun Panda? Oh udah selesai nih. Kayaknya sebetulnya sih belum juga, ini pembahasan nggak akan pernah berakhir ini. Cuman siapa tahu, aku sih bayang-bayangnya kita bisa ngopi lagi di Pontianak bareng Yogi, bareng Panda. Iya dong. Atau di Jakarta nanti kita ngopi bareng ya. Kopi bareng, kopi darat. Udah selesai nih. Itu 9 menit lagi. Ya, terakhir gimana? Ada yang mau disampaikan, Panda? Iya. Mungkin ini ya, apa namanya? Menurut aku untuk upaya kita memerangi kekerasan seksual itu memang seharusnya negara yang punya wewenang, punya otoritas, punya legitimasi, pokoknya istilahnya negara ini yang kemudian harus berada di garda terdepan untuk bagaimana menciptakan produk legislasi ataupun menciptakan kebijakan yang itu bisa berperspektif untuk kelompok-kelompok rentan terutama itu. Tidak hanya untuk kelompok perempuan, tapi juga kelompok rentan lainnya, misalnya anak, kaum disabilitas, lansia. Nah itu yang kemudian negara harus ada di garda terdepan untuk itu, karena negara ini yang punya wewenang, punya otoritas gitu kan. Nah kita sebagai masyarakat kemudian bagaimana secara bersinergi, secara berkolaborasi, menciptakan gerakan-gerakan untuk mengawal itu supaya pada tahap-tahap implementasinya itu bisa semaksimal mungkin gitu kan. Nah, tapi hari ini kan yang menjadi persoalan, negara ini juga masih absen ya dalam konteks, aku melihatnya di RUU PKS ini masih cukup absen gitu loh, nggak dijadikan agenda yang harus dikedepankan untuk kemudian segera ada produk hukum, kemudian bagaimana upaya kita ke depan. Nah, itu kayak semacam diulur-ulur terus. Kemudian adanya permen ini juga saat ini juga masih dari kelompok agama misalnya itu masih menjadikan permasalahan dengan isu yang sama. Nah, artinya kan negara kita nggak akan pernah bisa maju dan berkembang ketika berkutatnya di isu-isu yang menurut saya nggak substansial gitu. Jadi yang sudah seharusnya kita cobalah yang perspektifnya nggak seperti itu gitu dalam melihat konteks kekerasan seksual, tapi lagi-lagi kita harus retrogradatif gitu, bukan selangkah lebih maju tapi selangkah lebih mundur gitu karena adanya gejolak-gejolak seperti ini gitu kan. Ya artinya sekarang permen pun akan mendapatkan cukup tantangan yang besar gitu loh, untuk kemudian bagaimana bisa diaplikasikan, diimplementasikan orang pada tataran kemudian ini menjadi sebuah ditetapkan sebagai aturan, itu ada represi cukup besar dari kelompok masyarakat, dari ormas tertentu juga. Nah ini kan akhirnya jadi batu sandungan sendiri gitu kan. Nah terus sampai kapan kita terus untuk upaya memerangi kekerasan seksual terus aja batu sandungannya itu dari masyarakat sendiri. Kalau nggak dari negara, dari masyarakat sendiri gitu. Itu yang selalu menjadi PR kita. Seharusnya cobalah kita berpikir lebih arif, lebih bijaksana. Ayo sama-sama merenungkan musuh bersama kita siapa dalam kasus kekerasan seksual ini. Musuh bersama siapa,
terus kemudian masalahnya apa, itu yang kemudian jadi konsentrasi kita gitu kan, supaya melihatnya itu bulat gitu. Oh, musuh bersama, terus kemudian masalahnya adalah kekerasan seksual. Maka ini yang kemudian jadi agenda bersama. Bukan persoalan diksi dan lain sebagainya yang sebenarnya tafsirannya seenak jidat gitu. Menurut aku gitu sih, Bu. Hidup Kak Seto. Keren banget itu penutup. Thank you. Mantap. Tinggal kita kawal ini. Kawal terus. Siap. Kawal terus. Ayo, Gemini kawal terus ya. Kita Bisa bikin suara di Republik ini ya. Sarana Arni ada yang mau diungkapin Aku gitu? paling tadi tuh Sarina Vanda tuh udah keren banget buat ngobrolin soal bagaimana negara itu wajib hadir gitu ya di dalam permasalahan kekerasan seksual. Kalau aku mungkin lebih ke awareness sesama kita kali ya. Jadi kalau misalnya negara nih sudah hadir gitu, berarti kan masyarakatnya, SDM-nya yang mesti juga diadvokasi gitu. Nah, kebanyakan kan teman-teman hari ini kan faktanya adalah teman-teman sendiri nggak aware gitu terhadap kekerasan seksual. Bahkan mereka nggak tahu kekerasan seksual itu seperti apa dan segala macamnya. Apalagi ketika mereka itu kan kita itu bisa jadi korban dan bisa menjadi pelaku gitu. Nah, jadi kesadaran serta advokasi itu juga penting untuk sesama kita gitu kan, bagaimana masyarakat kita itu sebagai change maker gitu, influence ke teman-teman yang lain, dan memang itu harus ada upaya kolaborasi juga gitu, kolaborasi ya, jadi sebenar-benarnya aksi gitu di antara bagaimana masyarakatnya dan negara gitu. Nah itu sih dari aku aja, karena memang tadi udah keren banget sama Sarina Vanda. Wih, tambahannya juga keren banget nih. Saling melengkapi kita. Bung Yogi selaku patriarki. Bung Yogi patriarki ya? Bung revolusioner tuh ini, berdua ini. Saya bunuh diri kelas. Nah itu. Keren. Bunuh diri kelas. Ya, jadi kalau ngomongin tentang semua konflik tentang RUU PKS kan core-nya itu kan, kalau kita ngomongin dasar itu kan dari pola pikir ya, pola pikir yang patriarkis. Tentu saja untuk merubah pola pikir itu butuh nafas panjang, kalau katanya Bung Hatta bilang nggak bisa sekarang selesai, karena untuk merubah pola pikir dan melawan kebudayaan lama itu ya butuh sebuah langkah yang panjang. Yang paling penting itu adalah gimana kita mengetahui bahwa ini sebuah permasalahan. Kadang yang menjadi permasalahan itu kan anak orang-orang hari ini, terutama milenials tuh nggak tahu bahwa ada permasalahan gitu. Saat mereka nggak tahu ada permasalahan, mereka nggak mau cari tahu. Akhirnya saat suatu hal terjadi sama mereka, akhirnya mereka kebingungan untuk mau kemana untuk cari bantuan. Jadi saya harap sih emang diskusi seperti ini emang harus diseringkan supaya kita bisa menjadi lifestyle untuk anak muda, untuk mengetahui hakikat hidupnya sebagai seorang human being itu kan. Bukan seperti sapi yang dicocok hidungnya. Iya. Untuk mereka dan gitu itu saya. Oke, makasih teman-teman. Gimana penutup? Aku penutupnya paling simpel, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa ketemu secara fisik. Ya. Bung Ibengnya nge-lag nggak sih? Iya. Kenapa? Ada. Masuk. Ya, aku sih terima kasih ya. Sorry ya kalau misalnya mungkin kita nggak bisa lama-lama, tapi di satu sesi berikutnya mungkin adalah topik-topik yang akan kita bahas lagi gitu ya. Mungkin itu aja pembahasan dalam permen ini. Aku pikir ini agak sedikit ketemu, selain harapan kita membuktikan negara ini wajib hadirnya itu yang kita dengungkan, dan juga segera ada pembahasan undang-undang PKS ini. Aku pikir emang concern bagi generasi kita sih ke depannya, karena mau nggak mau ini peradaban ya akan berubah gitu. Nggak mungkin juga hal-hal yang selalu dikampanyekan untuk ngomong masalah apa kayak masalah itu tadi, kayak kelompok rentannya si Vanda tadi itu juga. Aku juga dalam lambat laun apa yang kita alami sekarang ini sebenarnya di zaman masa-masa kita sekolah itu ada yang lebih parah gitu kan. Dan ini satu apa ya, ya salah satu implementasi yang harus kita segerakan gitu kan. Mau sampai kapan lagi gitu kan. Oke, terima kasih. Mungkin ini dulu. Sebelumnya aku sorry mengganggu ya, Sarina Vanda, Sarina Arni, dan juga Bung Yogi.
seperti Senang biasa. sekali diganggu untuk hal-hal begini. Senang banget diganggu sama hal-hal gini, bener. Oke.